The Creature from Jekyll Island is a book written by G. Edward Griffin that explores the history of the Federal Reserve System and the events that led to its creation. The book is divided into 4 parts and covers a wide range of topics related to the Federal Reserve, including its history, its role in the economy, and its impact on society. Part 1 of the book provides an overview of the history of money and banking in the United States. Griffin describes the origins of banking in the United States and how it evolved over time. He also discusses the various monetary systems that have been used throughout history and the problems associated with each one. Part 2 of the book focuses on the creation of the Federal Reserve. Griffin describes how a group of powerful bankers, including J.P. Morgan, met on Jekyll Island off the coast of Georgia in 1910 to discuss the creation of a central banking system. He explains how these bankers were able to convince Congress to pass the Federal Reserve Act in 1913 and how the Federal Reserve has operated since then. Part 3 of the book examines the role of the Federal Reserve in the economy. Griffin argues that the Federal Reserve is responsible for many of the economic problems that the United States has faced over the years, including inflation, recessions, and financial crises. He also discusses the ways in which the Federal Reserve has manipulated the money supply to achieve its goals. Part 4 of the book looks at the future of the Federal Reserve and the potential consequences of its actions. Griffin argues that the Federal Reserve is a dangerous institution that has far too much power and influence over the economy. He also suggests that the only way to truly reform the Federal Reserve is to abolish it altogether and return to a system of sound money. Overall, The Creature from Jekyll Island is a well-researched and highly informative book that provides a detailed history of the Federal Reserve System and its impact on the United States. Griffin's arguments are compelling and thought-provoking, and the book is a must-read for anyone who is interested in understanding the role of the Federal Reserve in the economy. I hate imperialism. I detest colonialism, and I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. We have restricted credit, we have restricted opportunity, we have controlled development, and we have come to be no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of small groups of dominant men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalim ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini pembahasan mungkin agak berat karena memang berbau sejarah, dan memang sejarah itu menentukan apa yang terjadi saat ini. Maka pesan dari Bapak pendiri bangsa kita, Bung Karno, kita pernah menyebut jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Yang mau kita bahas di sini adalah sebuah cerita mengenai bagaimana Amerika Serikat diambil alih kekuasaannya dari pemerintahan yang nasionalis masuk ke dalam pemerintahan bayangan. Jadi seperti itu. Cerita ini dimulai ketika masih dalam abad 19. Jadi seperti yang sudah teman-teman lihat di awal-awal, ada video tentang buku yang akan dibahas di dalam video ini secara ringkas. Kemudian quote-quote dari Bapak Presiden Soekarno dan Bapak Presiden Woodrow Wilson saat itu. Nah, kalau kita lihat quote mereka, beliau-beliau ini keduanya membahas ada satu kekuatan kecil yang terus berupaya untuk merongrong
kekuasaan sah, yang itu kedaulatan rakyat, supaya kekuasaan itu bisa diambil alih oleh segelintir orang. Ya, nanti teman-teman bisa ulang-ulang videonya, ya. Tapi saya belum mendapatkan video yang asli dari Presiden Woodrow Wilson, ya. Saya tidak tahu apakah itu rekaman atau video, tapi di Wikipedia quote itu dicari ada. Oke ya. Jadi sampai sini jelas. Jadi kedua presiden tersebut membahas ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang berupaya untuk mengambil alih kekuasaan yang berkedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya cerita ini bermula ketika Amerika mengalami depresi hebat. Mungkin kalau dalam bahasa kita itu lebih orang awam lebih mengenal dengan istilah krismon. Jadi sebelum Indonesia mengalami krismon tahun 98, itu Amerika sudah jauh awal abad 20-an, sekitar 1900-an awal, itu mereka sudah mengalami yang namanya krismon ini. Ya. Jadi Amerika sudah lebih dahulu mengalami krismon. Nah, pada saat krismon ini ada beberapa orang-orang, dan ini bukan orang yang murni dari pemerintahan. Maksudnya di sini adalah DPR-nya atau MPR-nya atau perwakilan dari rakyat, siapapun itu. Namun ada beberapa orang, 7 orang ya, yang rapat untuk menentukan masa depan keuangan Amerika Serikat. Oke. 7 orang ini diantaranya adalah JP Morgan, Frank Vanderlip, Nelson Aldrich, kemudian ada juga Paul Warburg. Nah, yang 3 ini silakan nanti di browsing sendiri ya. Ada kok ya, di surat kabar Saturday Evening Post atau di buku yang disusun oleh Edward Griffin yang berjudul The Creator of Jekyll Island. Nah, itu mengupas siapa orang-orang yang berkomunikasi, berdiskusi, rapat untuk membuat semacam kartel perbankan yang tujuannya untuk mengambil alih keuangan Amerika Serikat dikarenakan menghindari depresi-depresi yang sebelumnya. Jadi kurang lebih secara umum seperti itu. Ya. Kalau teman-teman lihat quote, ada quote yang pernah dibawakan oleh Mayer Amschel Bauer dan Henry Kissinger. Beliau berdua punya quote yang hampir sama, yang intinya siapa yang menguasai peredaran uang, ya, dia yang menguasai ekonomi suatu negara. Artinya dengan menguasai ekonomi suatu negara, dia bisa berbuat apapun kepada negara itu. Maksudnya apa? Mengontrol, mengendalikan kekuasaan negara itu sesuai dengan kemauan para elit ini. Jadi kalau misalkan di sini dianalogikan ketika orang-orang ini menguasai US dollar atau dia mencetak US dollar, dan US dollar itu kemudian disebar ke seluruh dunia sebagai mata uang perdagangan di seluruh dunia, maka secara tidak langsung mereka lah yang menguasai perekonomian dan mereka lah yang menguasai dunia. Dalam hal perekonomian, ya tentunya perekonomian ini kan menyangkut perut. Jadi ya mereka bisa saja dalam tanda kutip memperbudak orang-orang yang menggunakan atau mengikuti sistem. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Jadi di tahun 900-an awal, 910 tepatnya, itu orang-orang ini melakukan rapat di sebuah pulau namanya Jekyll Island. Ya. Pulau yang dimiliki oleh salah satu orang-orang tadi itu yang disebut di situ. Ya. Nah, disinilah mereka rapat
dan menentukan bahwa Amerika harus punya bank, satu-satunya bank yang bisa memonopoli peredaran mata uang Amerika. Nah, ketika mereka ke Jekyll Island ini dari New York naik kereta api, nama-nama mereka itu disamarkan, ya cenderung disamarkan, karena pertemuan ini sekali lagi sifatnya rahasia. Karena ini rahasia, maka seminim mungkin orang mengetahui siapa mereka dan kegiatan apa yang mereka lakukan. Sampai akhirnya di dalam kereta itu membawa mereka ke sebuah pelabuhan, dari pelabuhan mereka naik kapal feri kemudian ke Pulau Jekyll Island. Kalau di dalam surat kabar itu ada judul 10 days, berarti 10 hari di Pulau Jekyll Island. Ngapain saja sih di situ? Nah, menurut Edward Griffin dalam bukunya The Brotherhood of Jekyll Island itu di awal-awal pertemuan ini atau pasca pertemuan ini orang-orang ini tidak mau cerita. Ya. Alasannya apa? Orang-orang Amerika waktu itu dan presiden-presiden Amerika sebelum Woodrow Wilson yang sifatnya agak tidak kooperatif terhadap sistem kartel korupsi seperti pencetakan uang tanpa berbasis emas seperti misalkan Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Andrew Jackson. Nah, itu sangat tidak suka apabila penguasaan keuangan perekonomian sebuah negara atau peredaran mata uang sebuah negara dikuasai oleh swasta. Mereka tidak suka. Mereka inginnya yang menguasai peredaran uang atau menguasai perekonomian suatu negara, ya pemerintahan di negara itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat pemerintahan Woodrow Wilson inilah mereka mulai bergerak lagi dan mereka punya peluang untuk mendirikan bank swasta ini untuk menguasai perekonomian di dalam sebuah negara. Jadi sebelum ada Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika yang ketiga ini sebelumnya ada bank juga, First Bank dan Second Bank. Cuman dua bank ini punya kontrak terhadap pemerintah dan ketika kontraknya habis ya sudah nggak dilanjutkan lagi. Artinya apa? Kekuasaan peredaran uang kembali ke pemerintah. Ya, namun pada tahun 1935 salah satu pelaku dalam rapat di Jekyll Island ini yang bernama Frank Vanderlip itu menceritakan semuanya atau bukan semuanya ya, sebagian yang terjadi di pertemuan di tahun 1910 itu. Itu artinya sesudah Federal Reserve itu berdiri. Ya, karena Federal Reserve berdiri itu ditandatangani oleh Presiden Woodrow Wilson tahun 1913. Dan setelah dia menandatangani, dia mengeluarkan quote seperti itu. Jadi coba kita bayangkan ya, seorang Presiden Woodrow Wilson saja, Presiden Amerika, dia mengalami tekanan. Dia seolah-olah ditekan untuk menandatangani sebuah hal yang dia tidak inginkan. Gitu. Entah tekanan itu berupa ancaman atau yang lain. Ya, yang jelas ada orang-orang, ya kalau di Indonesia sekarang ini mungkin orang banyak yang menyebut itu oligarki. Nah, jadi seperti itu. Sampai akhirnya beliau menandatangani dan setelah menandatangani dia melakukan penyesalannya itu. Semenjak Amerika memiliki bank sentral yang Federal Reserve ini, semenjak itulah Amerika sudah jatuh atau bukan jatuh ya, kekuasaan diambil alih oleh para kartel atau para elit. Jadi presiden sekarang tugasnya apa? Ya, dia menuruti kemauan dari kartel-kartel bank itu untuk mengambil hutang,
Terus seperti itu. Oke teman-teman, itulah cerita Amerika Serikat yang kalau kita sering mendengar ya bahwa salah satu negara kapitalis itu Amerika, karena di sana itu ya memang pengusaha-pengusaha besar, kelas global, kelas elit, itulah yang sebenarnya menguasai negara itu. Karena kebijakannya itu cenderung disusun oleh mereka. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, masih dalam konteks perbankan di Amerika. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ini bahasnya malah perbankan atau ekonomi? Ya, padahal banyak yang mungkin protes ya. Nah, Anda kan orang TI, orang SI, ngapain bahas seperti ini? Nah, ya, dalam ilmu komputer atau ilmu informatika itu ada salah satu rumpun sub mata kuliah namanya statistika atau regresi. Nah, alat inilah ini salah satu tool atau alat yang bisa dilakukan dengan melihat data-data di masa lampau. Data apa sih, misalnya data harga emas, data dolar, harga nilai mata uang dolar terhadap emas. Itu kita bisa menghubungkan, mengkoneksikan. Jadi apakah cerita ini benar? Ya. Atau hanya teori-teori yang tidak berdasar? Ya, kita bisa mengkoneksikan kebenaran itu. Karena kebenaran itu tetap harus ditelusuri. Ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Di mana ilmu berada, kita tetap harus mencarinya, belajar, dan masih harus tetap merasa fakir terhadapnya. Selamat sore, salam sejahtera, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.